teman-teman, kali ini kita akan ngambil dari masing-masing kita akan ngambil kartu di depan ini lalu menjawab pertanyaan yang ada di dalam kartu. Yes. Oke. Kita coba. Bapak Ale Pilih ya. Kita pilih. Mulai dari JJ. Oke dia. Gua ngambil doang nih. Satu ya. Alright. Oke, Arla. Terakhir nih Gus. Oke. Gue sisahan nih. Wah, Oh boleh. Oh boleh dibaca. Wah full kontrak house. kerja Waduh. setahun sama Starvision gitu. Amin. Bayangkan kamu di situasi perjalanan yang ternyata menjadi akhir cerita kalian. Waduh. Oh my god. Apa yang ingin kalian Deep. ucapkan saat itu? Nah lo. Gue ngebayanginnya seperti lagu sebuah kisah klasik. Masuk. Baik kok. Akhirnya baik atau buruk, ya kita bersyukur bisa menikmati momen-momen bersama. Ini gue merefleksikan diri waktu kita syuting di Gunung Gede ya. Susah seneng bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, capek bareng-bareng, stres bareng-bareng, happy juga bareng-bareng. Ya terima kasih buat pengalaman yang indah. Luar biasa. Yang pengen gue ucapkan, ya kurang lebih sama sih ya. Jeremy di Jeremy. Kurang lebih sama Iya, Pak. iya, iya. Jeremy. Bener sih. Mau gimana pun endingnya ya. Sudahlah ya, mau gimana ya. Iya lu udah ngambil jawaban kita di. Sama dia. Lu udah ngambil jawaban Jangan kita. dong. Lo kan puitis banget orangnya, coba. Kayak Coba. Apa yang pengen lu ucapkan? Menurut gua. kayak Beban cuy. iya, Beban lu. benar sekali. Ini harusnya di ending ya. Berat banget. Terima kasih buat video hari ini. Ayo jawab, A. Ya bener sih harus dinikmatin aja sih, mau hasilnya gimana sih. Sama aja. Gua gak bisa. Sama aja bro. Arla nih kayak Arla udah. Udah diwakilin ya. Aduh enggak. matanya udah Sebenarnya berbinar. kayaknya jawaban aku itu nggak beda jauh, cuman emang pas lagi proses pendakian ke Surya Kencana, aku tuh sempat ngomong, aku tuh ini kayaknya mau menikmati hidup, kan kita besok nggak tahu kita akan terjadi apa. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan itu momen terakhir. Jadi kita itu harus selalu ngerasa bersyukur. Ya udah diambil kan jawabannya. Harus selalu ngerasa bersyukur, dan kalau emang kita punya perasaan atau sayang sama orang, bukan kayak secara romantis ya, tapi maksudnya kayak dalam pertemanan pun kayak ya udahlah nggak usah ada gengsi-gengsi. Kayak kayak love you guys gitu. Karena ya udah kita nggak tahu momen terakhir kita itu kapan. Jadi better kita mengungkapkan semua yang kita butuh ungkapkan sebelum itu terlambat. Betul. Jawabannya kebagusan, jadi pressure tau nggak, kita bertiga tuh kayak aduh harus bagus nih. Yang pasti pertama makasih. Iya. Makasih, terus bakal minta maaf juga sih kalau misalnya banyak salah. Terus makasih udah nemenin di perjalanan itu. Dan bener kata Arla tadi, kayak kita nggak tahu kapan itu menjadi yang terakhir. Jadi ya sebisa mungkin apapun itu momennya selalu dinikmati dan selalu disyukuri dan selalu berterima kasih sih sama orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Luar biasa Asya. Seperti itu. Luar biasa. Pressure Makin beban ya kesannya makin beban. bagus ya. Iqbal, Ayo Bal, Sulaiman. kata-kata mutiara. Kata-katamu. Kata-kata Bal. 50.000 atau Apa ya? 100.000 pakai Aku udah tahu apa ya. Apa yang ingin kalian ucapkan saat itu? Yang paling pertama adalah say thank you karena kalian udah mau jujur jadi diri sendiri. Karena kita bisa saling terima kasih, bisa saling terbuka, bisa saling bersyukur karena kita semua saling jujur dan saling terbuka. Itu poin pentingnya. Jadi gue mau say thank you, teman-teman udah mau terbuka, udah mau tunjukin kalian marahnya gimana, kalian kalau lagi bete gimana, terus kalau lagi senang juga gimana. Alhamdulillah semuanya udah keluarin tuh aslinya. Terima kasih banyak. Pecah. Razan Zu. Dia masih bingung loh Dia masih pertanyaannya bingung, dia apa. mau Bayangkan kamu di Bayangkan kamu di situasi perjalanan yang ternyata menjadi akhir cerita kalian. Apa yang ingin kalian ucapkan saat itu? Jangan lupa nonton Petaka Gunung Gede di bioskop. Gak ada dulu. Kan kita nggak expect ya kalau itu akhir ya, kayak ya udah sih. Thank you everybody. 62. Ceritakan waktu syuting adegan di Telaga. Apakah ada yang berkesan? Aduh. Pokoknya kita lagi syuting di Telaga, terus lagi adegannya Arla, terus tiba-tiba dia keluar set tuh mukanya tuh kayak chaos banget. Coba jelasin chaos gimana? Mukanya chaos parah, kayak merah, matanya semua, pokoknya wah chaos banget. Terus gue samperin kayak, lah aman, terus dia kayak cuma ngangguk gitu, terus berdoa gitu, terus gue doain juga. Oh. Tapi emang itu adegan intens sih. Jadi
setelah balik dari kan lo sempet ngalamin itu kan, kelar dari situ kita kan break makan siang. Gue udah ngawang tuh. Iya. Ngawang, pokoknya gue ngawang banget. Lo sadar gak sih gue gak berani natap Iya, muka lu lo? kan makanya megang apa? Rosario. Iya, Rosario. Terus kayak diem terus. Si Rehan juga yang kayak udah, deh, aman deh gitu. Terus kayak, no, no, I'm not okay. Tapi I don't know why. Terus abis itu dipanggil balik ke set telaga. Kita tuh di tenda break makan siangnya. Dipanggil balik ke telaga, entah kenapa tuh udah berat banget. Ngelihat air itu udah nggak kuat, tiba-tiba nangis. Terus dibawa pergi sama anak makeup, dibawa agak ke samping dikit sama Kanui. Terus dia bilang, udah kamu keluarin aja dulu. Udah tuh aku nangis. Aku bilang, Kak, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Aku nggak ngerti kenapa ini kayak gini. Tapi aku nggak kuat, aku nggak mau deket sama airnya. Sedangkan kita syutingnya itu pasti ujung airnya. Jadi, waduh gimana nih, harus syuting tapi itu. Terus kayak, enggak, aku kuat. Tapi kayak sambil nangis. Habis itu kita akhirnya balik lagi ke set. Terus itu kan udah diganti tuh nenek-nenek, jadi aku sendirian, yang lain tuh masih di tenda. Sampai nenek-neneknya aja nggak enak buat nyekek aku, karena kayak aduh kasihan, udah nangis dianya. Kelar itu, pokoknya didoain, aku ada telko-telko kita yang juga sangat suportif dengan iman-imannya yang kuat. Jadi aku dibawa duduk dulu, terus kayak udah kita doa dulu ya, biar kamunya tenang, biar hati kamu tenang. Terus didoain, terus sambil doain nangis. Terus habis itu aku nggak mau anak-anak yang lain kayak ngerasa kayak oh something's wrong. Jadi pas aku ngeliat Ashel keluar dari belakang kayak aku kayak langsung kayak pindah ke belakang pos. Terus nangis dulu sampai udah agak lega dikit. Terus keluar, tapi keluarnya papa sama Razan sama JJ. Terus mereka ngeliat muka aku, terus mereka langsung kayak Arla semangat ya. Aku sampai sekarang nggak ngerti itu sebenarnya ada apa. Cuman sempet ada yang bilang, oh ini mah sama yang tadi gangguin Ita. Terus aku kayak Gak enak kayak top. Nice. Laga biru best Best sih. Thumbnail TikTok tuh. Cuman Ini? Andy. Berkesannya karena syuting di Telaga Birunya sih. Karena baru kali ini kan dipakai syuting, apalagi syuting film. Terus kayak dengan orang yang sebanyak itu. Jujur waktu bangun tidur, kita kan belum langsung take tuh. Kita lagi prepare dan itu lagi ada Ratu Telaga take duluan. Jujur perasaan gue nggak enak banget karena memang ini beresiko banget. Ada salah satu adegan yang benar-benar beresiko banget. Dan menurut gue itu ngeri banget. Tapi ya alhamdulillah ternyata bisa berjalan dengan lancar. Menurut gue salah satu highlightnya itu sih. Terima kasih buat orang-orang yang udah bekerja keras buat film ini. Terima kasih. Oh shout out buat Kak Endita nggak sih yang jadi Ratu Telaga? Aduh, Telaganya. gila Endita dia juga. keren banget. Effortnya luar biasa. Gila keren sih dia. Keren. Hebat banget. Paling berkesan sih emang Telaga Biru tuh indah banget sih. Cakep banget pas lagi siang-siang. Tapi yang lebih berkesan lagi itu kebersamaan kita waktu pas malam-malam setelah break. Best. Iya. Itu kita ngumpul, bakar-bakar, terus kita makan bareng, ngopi, ngeteh di situ, dengerin musik, apa segala macem. Ya. Dan ini lucunya di hari kedua. Tenda kita kan awalnya misah-misah tuh. Oh iya. Karena saking kita nggak mau misahnya, jadi tiba-tiba siang-siang gua, Iqbal, JJ, JJ sama Razan. Kecuali dia. Makanya gua Dia nggak ada effort. Enggak. Gue ganti baterai ya. Gue belain abang gue, dia ngejagain gue kan lagi ngawang. Oke. Dia ngejagain gue. Oke lah. nggak usah bawa keluarga deh di sini. Asik. Iya, jadi saking kita nggak mau misahnya, karena kan ketika kita sampai di penginapan kita, tenda-tenda itu kan udah jadi ya. Akhirnya kita rombak tuh tendanya. Kita bikin jadinya semua berhadapan, kita kasih flysheet atasnya. Jadi keluar pintu tenda itu langsung berhadapan sama tenda lain. Ada lobbynya ya. Jadi tengah-tengahnya tuh ada tempat buat masaknya gitu. Iya. Kayak Itu kos-kosan. sih, iya seru banget. Iya sih, yang berkesan tuh kebersamaannya sih kita. Iya. Kayak kompaknya kita dalam situasi kayak gitu. Itu kan hari keberapa ya? Hari pertama, kedua lah. Maksudnya cukup capek. Awalan. Tapi kita tetap fun gitu. Iya. Ngebawanya itu tetap energi yang positif. Thank you guys. Iya. Kalian semua hebat. Kalau kalian punya kesempatan last trip sama teman kalian akan kemana dan kenapa? Wah. Aduh, gue lagi yang jawab. Last trip nggak tuh? Menariknya gunung tuh
prosesnya itu emang parah sih, maksudnya capek dan sebagainya. Tapi kalau di atas tuh kayak seolah-olah capeknya itu terbayarkan. Iya. Tapi kalau misalnya diajak trip sama teman kalian ke gunung lagi dalam keadaan tidak kerja, menarik sih, menarik. Tapi dengan yang santai, yang nggak terburu-buru, yang harus kejar, ini harus jam segini harus Ngejar nyampe waktu. sih. Kita udah bikin janji sih tadi. Iya. Oh gitu. 1 juta penonton kita naik ya. 1 juta penonton kita naik Gunung Gede lagi. Yes. Oh oke. Kita naik Gunung Gede lagi guys. Kita naik Gunung Gede 1 juta lagi. penonton. Kita pernah Sama keluarga sih, sama kalian ya. Gak mungkin tuh ya. Last trip loh ini. Make sense kan? bener sih. Kan bisa sama keluarga, bisa sama teman, semuanya. Oh, iya. Semua orang-orang tersayang. Oke. Benar-benar. Last- Diwakilin lah sama Arla kita semua. Ya. Oke. Ceritakan momen horor saat syuting berlangsung. Yuk, jawab Asyal. Aduh, gue lagi nih. Saat syuting kayaknya nih. berlangsung. Yang belum di-spill aja ya. Di Telaga Biru itu kita masih berdua, aku sama Arla doang. Jadi kita kebangun jam 3, tapi di waktu yang berbeda. Kayak misalnya Arla 3:01 terus aku 3:05 gitu. Dan di situ tuh kayak ada yang giniin tenda kita, kayak ada yang ngeguncang-guncang tenda Oke. kita. Dan di situ dingin banget. Di situ dingin banget. Jadi kita kebangun-bangun sampai 3-4 kali. Terus ada yang giniin tenda kita. Ini malam terakhir ya? Iya, malam tadi di Telaga. Sebelum tidur, aku denger ada yang gangguin tenda kita. Iya, tapi bukan hewan kan lah. Bukan karena hewan, mainin bener-bener- resleting. Iya, bener-bener Iya. nggak tahu apa ya. Iya. Bener ada yang goyang-goyangin tenda kita, dan aku pas pagi sama Arla, pas sumpah gue nggak bisa tidur, gue kebangun-bangun mulu. Terus kata Arla, sama lu bangun jam berapa? Jam 3-an lah. Gue juga, dan itu dari jam 3 sampai jam 4 itu kita kebangun 3-4 kali, tapi di waktu yang berbeda. Iya. Jadi ini sama kejadian ya. Jadi sama bangun pas jam 3 itu kebangun. Jadi sebelum tidur itu emang udah ada suara orang kayak orang ngobrol tapi jauh. Nah belakang kita itu kan hutan. Iya, Full, nggak ada apa-apa. full hutan nggak ada apa-apa. Akhirnya tidur, kebangunlah jam segitu yang kalian bilang, jam 3-an gitu. Masih ada suara orang ngobrol itu. Terus kayak suara burung sih, tapi ini tepat di atas tenda. Karena gue itu kan satu tenda sama si Iqbal. Iqbal tuh udah tidur. Dan ada suara orang kayak jalan kaki pakai sepatu gitu, tapi ini tuh suara kakinya tuh tanah. Iya. Jadi dia ngiterin camp. Nah, di bawahnya tuh terpal gitu kan. Harusnya kalau misalnya dia di depan kita banget, itu kan harusnya suara terpal kan kedengeran dong. Suara terpal beda sama suara tanah. Ini full tanah. Itu jadi kayak jalan bek muter gitu. Katanya tuh kalau misalnya suaranya jauh, berarti dia deket. Sebelah gua berarti gitu. jauh. Iqbal berarti. Tidur Pak. Oh, tidur ya? Dirimu bangun pagi-pagi cerita Pak. Semalam lu denger ini nggak? Oh. Jalan nggak? Lu cerita ke gua Pak. Saya budek Pak kalau tidur Pak. Gua nggak bisa denger apa-apa saya. Udah pasti saya tutup telinganya. Iya, dan lu pakai AirPods juga kan? Pakai AirPods. Pakai AirPods, iya. Gue juga pakai Kalau udah AirPods tahu di kalau gunung nih, tenda. sensitif ya udah lupain aja. Jauhin Clock out aja. ya. Parah. Jadi kita pagi-pagi lagi jam berapa? Jam 7 pagi ya? Dia jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita lagi syuting di Surya Kencana. Terus yang lain lagi take. Gue lagi ngobrol sama Rehan, ngobrol biasa pagi-pagi gitu. Terus kita kan, jadi kan ini Surken nih. Kita nginepnya di bagian bukit yang sini. Iya, yang nah arah di puncak, sini, arah iya puncak. yang ada orang-orang lah. Nah di sini tuh ada bukit apa bang namanya bang? Gemuruh. Nah, iya pokoknya dari bukit itu kita denger kayak ada suara gemuruh orang kayak Lagi perang. Kayak lagi perang Kayak gitu lagi kayak, perang. kayak Pokoknya chaos banget, kayak orang konser teriak-teriak gitu loh. rame banget. Terus gue sama dia langsung kayak, wah denger nggak lu? Terus kita langsung merinding gitu berdua. Iya. Masalah berdua denger. Berdua doang yang denger. Oh my Udah god. sih, gitu doang sih. Tapi lumayan Itu nggak doang, itu serem sih. lumayan aneh kan. Suaranya tuh hilang, muncul lagi, Iya. hilang, muncul lagi gitu. Iya. Gue ada sih di Surken waktu lagi tidur sama Rehan. Nggak tahu. Lagi ya? Makanya. Kayaknya lu emang lu deh Going on with you. Pas di Surken. Nah, waktu di Telaga Biru kan kita tidurnya bertiga tuh. Gue, JJ, sama Razan. Nah, yang pas di Surken itu gue tidurnya berdua sama Rehan. Sedangkan tendanya itu masih bisa muat 3 orang. Jadi ada space kosong tuh. Lega banget jadinya. Nah, gue lagi tidur jam-jam 3 pagi, tiba-tiba kebangun. Pas gue bangun, di pojokan tuh ada orang yang lagi jongkok. Terus makan. Tapi bentukannya nggak kayak orang. Oh iya. Bentukannya kayak salah satu karakter yang ada di film kita, si Wowo. Bentukannya mirip yang kayak kurus, jangkung, terus lagi jongkok sambil makan gitu. Nah, gue nggak pernah ngigo senyata itu sih. Dan karena lampunya mati kan, jadi samar-samar gitu. Terus kayak gue panggil gitu, kayak, woi. Karena gue kira orang kan. tuh. Woi, gitu. Terus dia asik aja makan, woi.
gitu. Masih aja makan, terus akhirnya gue nyalain lampu kan, cetek hilang, pas dinyalain lampu hilang. Bye. Iya, itu. Bye. Adegan banget sih itu. Aduh, iya adegan banget sih. Terus kayak, Scene banget. Kayak di film-film horor gitu loh, Iya, nyalain lampu makanya. tiba zep hilang gitu. Mitos apa yang kalian tahu seputar pendakian dan apa yang kemudian terjadi di perjalanan Gunung Gede kemarin? Di perjalanan naiknya ya? Naik atau turun kan? Mitos yang aku tahu seputar pendakian itu nggak boleh naik pas lagi halangan ya. Agak sakral. Sama nggak boleh bawa daging katanya. Oh ya nggak boleh Oh, bawa iya. daging. Aku Apalagi tahu. mitos. Bawa aja tapi ya. Bawa aja tapi ya. Jangan dicontohin guys. Jangan dicontohin. Terus kalau ngomong juga nggak boleh sembarangan. Iya, Oh iya. iya itu iya. Terus apa lagi ya? Apa Bang? Nggak boleh bawa Iqbal. Kita selama pendakian justru happy-happy aja. Happy banget Di sih. bawah happy sih. Di bawah happy. Dan ya mungkin karena kita juga sadar kita itu di tempatnya di Gunung Gede dan kita di gunung dan kita harus menjaga sikap. Di tempatnya bukan kita lah ya. Iya, ini kayak bukan tempat kita, jadi Menghargai. kita harus menghargai. Mitosnya tuh kalau di gunung tuh pasti karakter orang akan kelihatan kan. Iya. Siapapun iya, itu. iya, iya. Jadi Itu juga kalau mitos sih. kalau itu orangnya misalnya manja, pasti dia bakalan kelihatan atau kayak Iya. nggak sabaran, dia bakalan maunya jalan duluan. Nah, selama gue lihat kita di gunung tuh kita anaknya asik-asik banget, sportif. Jadi kayak Love you full guys. keren. Kalau ada yang mau kalian sampaikan buat sahabat kalian dan belum kesampaian sampai sekarang, apa? Apa ya? Punya sahabat gak? Pertanyaan paling basic. Paling basic sama perjalanan di Gunung Gede ini. Mungkin yang perlu Iqbal sampaikan buat teman-teman di sini yang belum kesampaian, tolong kalau kalian ke toilet jangan ngajak lah. Udah lah. Kamar mandi deket bisa kelihatan itu tendanya. Mau nunjuk orang secara spesifik? Ini lu jujur. Oh, gue. Lah, itu aja. Tapi kalau untuk yang baiknya asik yang baiknya. Satu sih keren teman-teman karena semua pada jujur gitu. Kayak dia harusnya bisa bareng sama gua sama JJ ngebut ke atas, cuman Andy memilih untuk nemenin yang di bawah, kayak nemenin Arla, nemenin Rehan. Terus sebelum kita jalan juga udah kita ingetin, ayo olahraga yuk, lari yuk, nggak mau, oh yaudah. Oke silakan, pas jalan. Abang ini Kalau Gua udah cukup. uwe, ini kayak panjang ini. Kita duluan aja, kita duluan. Love you. Mama. Ini dia. Ini dia. paling berat nih, paling berat. Ceritakan Boy, masing-masing no satu man. fakta waktu syuting di Gunung Gede. Satu fakta. Satu fakta. Fakta. Fun fact, kita syuting di Gunung Gede itu kita tuh tiap hari itu ada piket, jadwal piket buat kayak masak, terus kayak kayak ngurusin itu. Apalagi pas kita pas udah nyampe Surken sama pas kita nginep di kandang badak itu tiap hari tuh pasti ada aja yang rotasi siapa yang masak. Kayaknya hari pertama tuh Andy sama siapa sama kayak JJ atau Razan. Terus hari kedua aku sama Andy yang masak. Andy lagi terus. Andy aja dulu. Terus Andy terus. Kayak lah. Karena yang bawa logistik Andy berbarengan Andy sama Iqbal. Iya, emang semua kita tanggung semuanya ke Andy gitu. Andy bantuin kita dong gitu. Terus hari terakhir, malam terakhir kita di kandang badak, Asya masakin kita semua. Iya. Dan kita pasti kayak masakin yang lain dulu sebelum kita masakin diri sendiri. Kayak momen-momen kebersamaan. Oh, kita tuh ada sama banget. kepotong tuh, sorry. Enggak apa-apa, potong aja. Maaf ya. Potong aja. Potong aja. Gue cabutin dulu. Bercanda. Fun fact, kita syuting di Gunung Gede tuh gak ada sinyal, terus kita jadi kayak bonding banget. Apalagi orang-orang ini kan city boy, city girls banget kan. Jadi kayak Kayaknya paling lu yang ngomong nih. Saya tidak gue. Gara-gara gak ada sinyal. Andy nih, paling city boys. Fun fact, Arla bisa ngeluarin angin dari badan. Itu talenta, cuy. Sumpah itu talenta. Benar. Ada yang lagi kembung? Ada yang mau kembung, ada yang mau dipijitin, kasih tangannya. Sangat-sangat berguna di cuaca dingin. Iya. Membantu Dingin, banget. pakai jaket? Enggak, bawa Arla. Bawa lah. Gak usah bawa jaket. Bawa tolak tit? Tidak. Bawa Arla. Bawa Arla.
Oh, fun fact. Kita tuh pas turun gunung gara-gara kita sepanjang perjalanan di gunung kita itu sangat ngejaga omongan, kita nggak ngomong kasar. Iya. Oh, sangat. Jadi kita pas turun gunung, pas kita nyampe bawah, kita masuk mobil, kita langsung lihat-lihatan, langsung ngomong semua tuh kebun binatang keluar. Wah, unek-uneknya langsung dikeluarin semuanya. Dan bener-bener menjerit semua kata-kata kotor yang kita pikirkan. Oh ya, fun fact kita juga sempat ngumpul bareng-bareng buat ngerilis emosi-emosi kita di Iya, atas iya, gunung. kita di puncak Itu ya. hampir setiap hari. Jadi kayak ketika kita Ada nggak ya habis videonya? ada scene Ada, yang di puncak. melelahkan, scene-scene yang kayak berat banget, kita kayak bikin Pegangan lingkaran tangan. terus kayak kita Hah, gitu. lepasin beban-bebannya gitu. Fun fact, Petaka Gunung Gede di bioskop kesayangan kalian, jangan lupa nonton, ajak semua teman-teman kalian. Dan terima kasih juga udah nonton games kita kali ini.